Sama ini biasanya tuh ego ketika kita baru mengenal sesuatu tuh egonya tinggi kan. Orang bisa menyarankan apapun yang menurut dia sangat wawas. Di channel gua, unless you know me. Jadi gua udah lepek banget. Gua dari jam setengah 6 udah warawiri olahraga yang sesungguhnya tanpa direkam ya kan. Ngapain? Kalau olahraga direkam, gue sama sekali nggak bisa ngobrol guys. Dan gue mendengar vlognya boring. Ketika jalannya udah santai, udah mulai berkeringat, baru biasanya gue nyalain tuh kamera. Oke, gue nyari tempat ngopi. Atau gue duduk dulu sebentar di stasiun MRT, LRT, nggak tahu. Langsung aja lah ya. Duduk dulu lah ya. Oke. Jadi guys, yuk, cara jarak lagi nggak bisa. Yoi, mereka akan segera fix gear pada waktunya. Mereka sedang mencintai nunduk-nunduknya dulu tuh. Ya jadi semua kegiatan sangat tidak bisa didukung oleh bersepeda. Jadi gue pakai ojek online kemana-mana gitu. Nah ini belakang gue lo lihat, sangat Italia sekali kan. Ya, terus tadi gue ada yang mau gue bahas. Banyak, semuanya sih termasuk keluh kesah, tapi siapa yang mau dengerin keluh kesah? Bukan siapa-siapa. Tapi menurut gue ini keluh kesah user sepeda pada umumnya, terutama yang daily pakai sepeda. Ini GTA ya, dikejar polisi. Enggak, itu dikawal. Pindah ke tempat yang bisa ngopi. Oke, kita ngobrol di situ keluh kesah pejuang paha di Jakarta. Oke. Oh,
roti, kopi aja lah. Bro, americanonya panas ada bro? Americano panas ada? Satu ya, tanpa gula. Enak banget berangkat pagi itu emang. So, kenapa harus fixed gear? Apa bedanya fixed gear dengan sepeda lain? Terus sepeda yang berbentuk sama kayak gini, tapi gearnya nggak fix, bisa disebut fiksi gak bang? Pertanyaannya sangat umum, tapi gak apa-apa, patut dijawab. Fixed gear itu adalah penggeraknya, jadi bebas sebutnya mau fiksi, mau fixed gear, itu preference masing-masing mau menyebutnya kayak apa. Tapi kalau sudah nyebut fiksi atau fixed gear, itu hub atau sistem penggeraknya adalah fix, maju kena, mundur kena. Dia tidak bisa coasting atau yang pedalnya diem tuh, ketika jalan pedalnya diem. Itu bukan fixed gear. Walaupun bentuk sepedanya kayak gini, kayak fiksi pada umumnya, itu hal fundamental atau dasar yang harus dipahamin sebelum memutuskan sepeda gue fiksi nih gitu, atau gue tuh suka fiksi. Karena walaupun gak ngaruh-ngaruh juga, sepeda ya tetap sepeda. Tapi kan setiap sepeda ada jenis, ada maksud, tujuan kenapa sepeda itu ada. Kalau sejarahnya nanti gue kulik dulu, gue ceritain bisa. Tapi yang sepemahaman gue, ini sistem penggerak tersimpel, terakurat menurut gue untuk sebuah kendaraan yang menggunakan tenaga manusia. Kenapa akurat? Ketika lo udah memutuskan memakai fixed gear atau sudah yakin gitu, ini kendaraan gue nih, lo dengan sendirinya akan fokus nih. Ketika di jalan itu gue 2 kali lebih fokus dibanding waktu gue masih pakai mini velo, pakai road bike atau single speed. Gue pernah pakai single speed untuk commute. Orang-orang bilangnya komuter bike, tapi bagi gue semua sepeda itu komuter bike karena dipakai untuk dari titik A menuju titik B. Commuter bike tuh konsep tuh gitu, sepeda yang lo pakai berpindah tempat, itu komuter, bukan style sepedanya. Jadi yang masih banyak jadi perdebatan dan jadinya debat kosong gitu, nggak guna. Komuter bike tuh harus begini, harus begitu, fiksi tuh begini, nih sepeda fiksi nih. Nah itu sama. Kalau ini balik lagi, ketika pakai fixed gear itu fokus gue 2 kali lebih kenceng dibanding ketika pakai sepeda lainnya. Kenapa? Karena gue tetap harus memperhatikan speed, kapan gue harus melambat, lebih aware gitu ketika gue pakai fixed gear. Makanya gue jatuh cinta, dan sepeda gue nggak ada lagi yang jenisnya penggerak free wheel atau penggerak dengan derailleur gitu-gitu, nggak punya lagi. Cuma punya sepeda fixed gear dengan sistem penggerak maju kene, mundur kene. Karena bagi gua
sepeda itu harus simple, perawatannya juga harus simple. Itu lu terserah, bebas. Nggak sependapat tuh nggak apa-apa. Ungkapin pendapat pribadi pun nggak apa-apa, bebas. So, sepeda yang bentuk kayak gitu belum tentu fixed gear atau fixie oke. Ada juga yang torpedo, free wheel, single speed. Nah, terus perbedaannya lagi, fixed gear pun ada yang dengan brake. Kalau gua memutuskan brakeless biar lebih fokus, nggak melulu semuanya harus langsung lancar, langsung keren, langsung jago. Gua aja sudah mulai mengembangkan diri ketika baru berjalan dengan fixed gear. Gua pun mengembangkan wawasan gue sambil berjalan, kayak part yang bagus yang mana, yang kurang yang mana, yang nggak perlu dibeli yang mana, yang sesuai yang mana. Baru belajar ketika sudah running menggunakan sepeda ini. Karena sebelum beli sesuatu, gue biasanya memang kulik dulu, cari tahu dulu. Oh ini. Karena ada yang bilang kan, ada harga, ada kualitas. Menurut gue itu ada betulnya, ada nggak betulnya sedikit. Nggak betulnya adalah ketika anggapan itu menjadi mindset. Kan nggak mesti kan. Bagian juga seringnya barang yang murah atau tiruan gitu, seringnya kualitasnya dipaksakan, hanya mendekati loh. Gue pun pernah mengalami kerusakan di barang-barang KW itu, gue udah ngalamin. Nah, sekarang gue memutuskan gak apa-apa murah tapi original misalnya, atau mereknya biasa aja tapi merek yang sudah orang percaya, ya kan? Gak perlu yang high end tapi mereknya sudah orang yakin. Kayak nih drop bar gue aja gak perlu yang gimana-gimana, mereknya Zoom ya. Price bar gue aja Uno. Maksud gue gak usah terpaku ke brand. Goesnya adalah goes. Hubungan antara lo dan sepeda lo. Kalau mindset lo adalah upgrade sepeda supaya orang lain terkesan, better lo berhenti bersepeda. Ya emang nikmat ketika wah anjir keren Cinelli, memang sangat nikmat. Aku keren. Tapi durasi goesnya tidak sebanyak harga yang lo keluarin. For what? Buat apa? Gue nggak tahu ini bakal tayang apa enggak, tapi itu keresahan gue. Sama kalau di jalan lo bisa, ini nih penting. Gue group ride juga cukup sering, tapi bukan group ride yang besar. Group ride sekitar 3-4 sepeda aja. Temen gue pun masih ada yang ketika group ride tidak bikin line tapi melebar. Selain bahaya, itu bisa mengganggu pengendara yang lain. Gak keren juga, lu ngapain sih? Udah lah, namanya group ride ya udah. Ngobrolnya di tikum aja. Ngobrolnya di tempat ngopi mana. Ngobrolnya jangan di jalan. Kalaupun mau ngobrol di jalan, lihatlah situasi. Kayak itu. Karena sikap pengendara lain tergantung sikap kita juga. Di dunia nyata, kehidupan realita pun gini, sikap orang lain tergantung sikap kita. Oke, terus apa? Tips memilih. Kadang ada pertanyaan yang
kocak. Kayak pertanyaannya harusnya ditanyakan ke diri sendiri tapi ditanyakan ke orang lain. Itu nggak tahu itu kelemahan orang-orang kita atau contoh nih ya, bang enakan pakai rice bar atau pakai flat bar, bang enakan pakai drop bar atau track bar. What? Itu juga sih sama gue, hal yang kayak gitu kan nggak bisa ditanyain, lo harus pakai. Lo harus cobain, nggak bisa ditanyakan. Referensi orang lain akan berbeda sama apa yang lo rasakan. Referensi itu warna tuh, referensi nggak apa-apa, warna, desain itu referensi. Tapi kalau udah yang menyentuh dengan tubuh yang dipakai, terutama bagian-bagian yang vital, kokpit, saddle, dan sisanya gitu kayak pedal dan lain-lain, itu udah nggak bisa ngomongnya referensi. Kalau brand masih iya, referensinya brand. Tapi kalau bentuk ditanyakan ke orang lain, nggak bisa. Gue jawabnya pun nggak bisa. Contoh, bang enak drop bar apa track bar? Bang enak drop bar atau flat bar? Ya gue nggak bisa jawab ke elu. Gue akan bilang enak semua, gue punya semua, gue ganti-ganti, lo lihat sendiri. Akhirnya nggak menjawab kan. Kalau gue bilang enak semua bro, nggak bisa menjawab. Lo harus cobain, nanti lo akan ketemu referensi lo sendiri, enaknya pakai yang mana. Ya nggak sih? Harusnya cukup simpel dan masuk akal sih penjelasan kayak gitu. Kalau emang lu cari referensi dan memang harus bertanya, menurut gua lu tanyanya sekitaran referensi kayak warna, referensi desain, ya itu referensi baru. Tapi kalau seperti yang udah gue bilang tadi, ketika itu udah nyentuh sama badan dan akan lo gunakan, itu udah nggak bisa referensi. Lo nggak bisa menikmati ucapan gua ketika lo nyoba sendiri tuh lo nggak bisa. Lo pasti ada bilang, kata orang ini nggak juga. Nah, nggak bisa kan, logika aja lah. Enakan ini apa enakan itu, nggak bisa ngomong enakan mana enakan mana, nggak bisa. Lo harus cobain sendiri. Daripada rugi bang, ya rugi lo sendiri dibanding lo rugi tapi hasil saran orang lain kan hanya bisa kasih saran. Sama ini biasanya tuh ego, ketika kita baru mengenal sesuatu tuh egonya tinggi kan. Orang bisa menyarankan apapun yang menurut dia sangat wawasan kan ada. Menurut gue sih gini, harus itu lu pakai ini. Itu kan di dia, nggak bisa diomong. Kayak gitu deh. Lo harus paham dulu. Karena itu udah jadi keresahan gue juga. Pernah juga gue ketemu beberapa kelompok yang community, kayaknya sih community karena banyak. Baru minggu kemarin kok. Memang tidak gue rekam karena jangan lo kira gue apa juga gue rekam nyalahin itu, enggak. Kalau lagi pengen nyalain video kamera ya kan nyalain. Kayak sekarang. Jadi gue tuh negur teman-teman sesama sepeda lah ya. Soalnya mereka nyampur, ada torpedo, ada fixed gear, gue lihat nyampur. Memang masih muda-muda. Sebagai sesama pesepeda biasalah tegur. Mereka tidak menyapa balik. Gue jujur nih, bukan gue tersinggung, enggak ya. Mereka tidak menyapa balik tapi hanya memperhatikan frame dan part sepeda aja. Ketika gue berhenti tidak menatap wajah gue, sumpah.
gitu. Bang lewat bro gitu. Dia tidak memperhatikan gue tapi sepedanya gitu. Akhirnya gue pamit aja ya, cabut bro, dan itu pun nggak disautin. Wah, it's okay, normal sih buat gue, cuma kasihan menurut gue justru jadinya. Kenapa ketika ada orang menyapa yang lo perhatiin malah kendaraannya, bukan siapa yang menyapa atau minimal menyapa balik. Itulah keluh kesah. Tahu gue bikin video ini bakalan gue upload apa enggak, tapi pengen sih sekali bikin video keluh kesah. Tuh kita nggak ya, males ya. Ya wes gitu dulu keluh kesahnya, ntar gue lanjut kalau ada keluh kesah lain.